Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ahmad Ismail SOSMA selaku dosen pengampu mata kuliah Wawasan Sosial Budaya Maritim dan rekan-rekan mahasiswa Teknik PWK Unhas angkatan 2021 yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kois Robbani dengan NIM D101211020 dari Departemen Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota kelas B. Saya akan menjelaskan mengenai potensi kemaritiman Indonesia. Adapun topik materi yang pertama yaitu potensi pembangunan ekonomi kemaritiman berdasarkan jenis sumber daya alam, dan yang kedua potensi pembangunan ekonomi menurut sektor kegiatan. Baik, langsung saja yang pertama, potensi pembangunan ekonomi kemaritiman berdasarkan jenis sumber daya alam. Secara umum, potensi kelautan atau berdasarkan jenis sumber daya alam dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu sumber daya dapat pulih. Sumber daya dapat pulih atau sumber daya dapat diperbarui merupakan sumber daya yang memiliki kemampuan pemulihan alami, sehingga jumlahnya dapat diperbarui asal tidak diambil atau diekstraksi di luar kemampuannya. Sumber daya ini meliputi perikanan tangkap, budidaya, bioteknologi, dan biofarmakologi. Potensi perikanan tangkap di Indonesia meliputi contohnya ikan pelagis, ikan hias dan ikan karang, udang, cumi-cumi, dan ikan lainnya. Potensi budaya di Indonesia, baik pantai payau, tambak, maupun laut, didukung dengan adanya kondisi pantai yang landai. Komoditas yang dikembangkan meliputi ikan bandeng, udang windu, rumput laut, kerang-kerangan, dan lainnya. Selanjutnya, yang kedua yaitu potensi sumber daya tidak dapat diperbarui. Nah, sumber daya yang tidak dapat diperbarui ini atau sumber daya tak dapat pulih adalah jenis-jenis sumber daya yang tidak dapat mampu pulih secara alami, sehingga ketika jumlahnya habis, maka tidak dapat diganti. Sumber daya ini umumnya berupa bahan mineral dan tambang seperti minyak bumi, gas alam, bauksit, timah, biji besi, pasir laut, dan lainnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu potensi energi kelautan. Nah, energi kelautan termasuk potensi non-hayati yang dapat diperbarui sebagai sumber energi terbarukan atau non-konvensional. Potensi energi yang dapat dikembangkan antara lain konversi energi panas laut atau Ocean Thermal Energy Conversion, konversi energi perbedaan salinitas, energi gelombang pasang surut, dan arus dan angin. Isu akan adanya krisis energi dari bahan bakar minyak menyebabkan potensi energi kelautan menjadi sangat penting untuk dikembangkan, terutama di Indonesia yang memiliki potensi besar namun masih sangat kecil pengembangan upaya pemanfaatannya. Selanjutnya, potensi jasa-jasa lingkungan. Contohnya media transportasi dan komunikasi, keindahan alam, pengaturan iklim, dan penyerapan limbah. Potensi jasa-jasa lingkungan ini pada dasarnya merupakan potensi dari adanya laut itu sendiri. Seperti pariwisata berbasis laut atau wisata bahari menjadi komoditas yang sangat mendunia. Inti dari pengelolaan pembangunan wisata bahari adalah dengan mengembangkan dan memanfaatkan objek wisata baik alam maupun buatan yang terdapat di pesisir pantai maupun lautan. Potensi lainnya yang masih perlu dimanfaatkan secara optimal adalah jasa transportasi atau perhubungan laut, penanaman kabel bawah laut, serta bangunan dan konstruksi laut. Baik, untuk materi kedua yaitu potensi pembangunan ekonomi kemaritiman menurut sektor kegiatan. Yang pertama yaitu perikanan tangkap, berbeda dengan
Perikanan tangkap adalah usaha penangkapan ikan dan organisme air lainnya di alam liar, seperti laut, sungai, danau, dan badan air lainnya. Kehidupan organisme air di alam liar dan faktor-faktornya seperti biotik dan abiotik tidak dapat dikendalikan secara sengaja oleh manusia. Perikanan tangkap sebagian besar dilakukan di laut, terutama di sekitar pantai dan landasan kontinen. Perikanan tangkap juga di danau dan sungai. Masalah yang mengemuka di dalam perikanan tangkap adalah penangkapan ikan berlebih dan polusi laut. Jumlah spesies mengalami penurunan polusi dalam jumlah yang signifikan dan berada dalam ancaman punah. Hal ini mengakibatkan jumlah tangkapan ikan di alam liar dapat mengalami penurunan secara umum. Selanjutnya, nomor 2 yaitu perikanan budaya. Perikanan budaya adalah usaha pemeliharaan dan pengembangan biakan ikan atau organisme air lainnya. Budaya perikanan disebut juga sebagai budaya perairan atau aquaculture, mengingat organisme air yang dibudidayakan bukan hanya dari jenis ikan saja, tetapi juga organisme air lain seperti kerang, udang, maupun tumbuhan air. Nomor 3 yaitu industri pengolahan produk perikanan. Industri pengolahan produk perikanan merupakan kegiatan yang mentransformasikan bahan-bahan hasil perikanan sebagai input menjadi produk yang memiliki nilai tambah atau nilai ekonomi yang lebih tinggi sebagai output-nya. Prosesnya pun dapat dilakukan baik secara fisik, kimia, biologis, maupun kombinasi di antara ketiganya. Selanjutnya, industri bioteknologi. Bioteknologi kelautan adalah teknik penggunaan biota laut atau bagian dari biota laut seperti sel atau enzim untuk membuat atau memodifikasi produk, memperbaiki kualitas kinetik atau fenotip tumbuhan dan hewan, dan mengembangkan atau merekayasa organisme untuk keperluan tertentu, termasuk perbaikan lingkungan. Selanjutnya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, mengenai pariwisata bahari dan pantai. Yang keenam, yaitu pertambangan dan energi, adalah praktik rekayasa dan konstruksi untuk mengelola dan mengekstrak sumber daya alam seperti mineral, biji logam, minyak bumi, gas alam, batu bara, sinar matahari, air, dan udara yang digunakan dalam proses industri atau komersial dan untuk pembangkit listrik. Selanjutnya, yang ketujuh, perhubungan laut. Yang kedelapan, industri kapal, bangunan laut, dan pantai yang bisa disebut sebagai industri maritim. Industri maritim adalah kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya kelautan. Selanjutnya, yang ke-9 yaitu ekosistem pesisir dan laut. Ada 4 ekosistem penting di dalam wilayah pesisir dan laut, yakni ekosistem Eustaria, ekosistem mangrove, ekosistem padang lamun, dan ekosistem terumbu karang. Yang ke-10, pulau-pulau kecil. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia banyak sekali pulau-pulau kecil, dan yang ke-11 yaitu benda-benda berharga. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.